Nah, salah satu warga itu nggak percaya. Di situ, mana ada warung Kang, itu mah trek doang. Nggak ada warung-warung. Ada warung. Tetap nggak percaya, kita ngadu argumen sama warga. Wah, di situ udah beda. Satu, sore-sore itu kita udah disuguhin hal-hal yang di luar nalar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fakta di Balik Misteri, kembali lagi bersama kami, Kang Edoy dan tim. Pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi kami tidak akan membawakan sebuah kisah atau cerita. Namun kami kembali kedatangan salah satu narasumber. Beliau adalah Kang Ujang, asli dari Karawang, Jawa Barat. Beliau di sini nanti akan menceritakan tentang pengalaman horor beliau pada saat mendaki di Gunung Sangga Buana, Karawang pada tahun 2018. Bagaimana kisahnya? Tentu sobat sudah pada penasaran. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment video ini. Mudah-mudahan kami bisa terus menyajikan konten-konten horor dari para narasumber yang kita undang. Baik, sobat semuanya, kita dengarkan kisah dari Kang Ujang, pengalaman beliau waktu mendaki Gunung Sangga Buana di tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Rahmat. Saya tinggal di Jatinegara Barat, ya, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Pada tanggal 29 April 2018 itu saya kebetulan ada agenda ya sama teman saya. Awalnya kita tuh berencana 8 orang. Entah kenapa teman-teman saya tidak bisa ikut dikarenakan ada halangan dan agenda yang lain lah. Itu sangat di luar jadwal kita semua. Nah, kebetulan ada salah satu teman saya yang bisa ikut acara pendakian di Gunung Sangga Buana bertepatan di hari Sabtu, karena tidak bisa di hari-hari biasa karena tuh kami tuh pekerja. Kita tuh karyawan ya, jadi nggak bisa untuk hari-hari biasa, makanya diagendakan di hari Sabtu Minggu. Nah, teman saya ada yang salah satu bisa, itu kebetulan dia kan asli dari Karawang, teman saya dari luar Karawang ya, tepatan beliau asli Madiun. Nah, disitulah kami berdialog untuk merencanakan agenda pendakian ke Gunung Sangga Buana di hari Sabtu. Kami berdua berencana akan melakukan pendakian. Awalnya kita sharing, ngobrol ya, sebelum melaksanakan pendakian kita memulai perencanaan dari mulai logistik yang harus kita bawa, terus dari tendanya juga, perlengkapan campingnya juga, hikingnya juga, sudah semua. Nah, di hari Jumat H-1, entah kenapa teman saya yang bernama Bang Miko ya, udah terkenal di
kawan-kawan pendakiannya. Nah kebetulan di hari Jumat entah kenapa Bang Niko mengirimkan kabar yang tidak enak. Tidak enaknya yaitu tentang cuaca, tentang histori temannya ketika mendaki Gunung Sanggabuana. Tapi di saat itu saya pribadi entah kenapa penasaran gitu, pengen banget ke Gunung Sanggabuana karena emang saya tuh orang Kerawang ya. Jadi kenapa gitu? Saya orang Kerawang, padahal di Kerawang itu ada pegunungan ya kan. Kenapa nggak ke Sanggabuana dulu sebelum ke gunung-gunung luar gitu, luar dari Kerawang? Nah, makanya saya dikomen sama Mas Miko, ya kamu seharusnya sebelum ke gunung-gunung yang lain kamu harus lewati gunung di daerah kamu dulu kan gitu. Saya pikir logika juga, oh iya ya, coba ya. Kapan nih Bang? Ya udah terserah kamu. Ya udah Sabtu depan nih ya kan. Nah, di hari Jumat tuh alhamdulillah kita fix berdua untuk pendakian ke Gunung Sanggabuana, dan akhirnya kita perlengkapan kita siapin semuanya dan kita berangkat di Sabtu malam di pertepatan di tanggal 28 April jam 10 malam kita berangkat dan nyampe di Tegalwaru Loji. Kita bermalam di warung di bawah kaki Gunung Sanggabuana. Nah di situ saya bertemu dengan warga Loji, warga Tegalwaru, ya menceritakan kisi-kisi tentang Gunung Sanggabuana dan bagaimana situasi treknya seperti itu. Dan ternyata yang saya baru tahu di situ ada yang namanya jalur tanjakan 2 jam katanya. Nah, saya di situ bertanya kepada warga ya. Saya sebutin namanya Pak Yanto ya. Pak Yanto itu dia warga berikut mempunyai parkir motor juga. Nah, saya tanya Pak Yanto, apa sih itu? Saya penasaran nih. Disebut tanjakan 2 jam. Pak Yanto bilang, nih Mas, tanjakan 2 jam itu tanjakan terus ya. Terjal dia. Itu emang harus lewat situ Pak? Nggak ada jalur lain? Nggak ada. Sanggabuana itu jalurnya emang seperti itu. Nah disitulah tantangan seperti itu yang saya suka sebenarnya ya kan. Karena kita komunitas Karawang Ultralek ya, Karawang Ultralek itu pendaki-pendaki yang tidak membawa beban-beban berat gitu. Itu segala sesuatunya harus kita pertimbangkan, seperti tas juga kita nggak terlalu berat. Terus dari tenda juga kita nggak terlalu banyak kapasitasnya ya kan. Untuk single bisa, untuk paling banyak itu maksimal 2 orang. Terus dari logistik kita nggak banyak karena kita semua memanage perlengkapan logistik seperti air minum kita manage, tidak terlalu banyak. Dari makanan pun kita di manage, tidak terlalu banyak karena itu sangat membawa beban kita kan. Nah itu disitulah dinamai grup-grup kita disebut Karawang Ultralek. Nah disitulah
saya bertanya ke Pak Yanto, emang yang membuat atau menamakan tanjakan 2 jam itu siapa Pak Yanto? Gitu kan. Awalnya saya kan ngobrol-ngobrol gitu. Nah, bercandaan gitu sama Pak Yanto, sambil bercanda, sambil ngopi gitu kan di warung. Nah, kata Pak Yanto, saya juga nggak tahu, tapi saya kesana loh udah berapa kalinya. Memang benar, kita stopwatch juga, ternyata emang 2 jam loh Pak. Gitu. Estimasinya dari awal sampai kita ketemu landai itu emang 2 jam loh. Nah, oh di situ. Nah, saya juga pengen bertanya nih Pak Yanto untuk masalah ini kan, maaf di sini ya, Karawang itu kan Sangga Buana itu terkenal mistiknya, gitu kan. Nah, hal apa aja nih yang sering terjadi nih Pak Yanto? Banyak sih, kata Pak Yanto sambil mimik mukanya tuh seperti menutup rahasia, gitu kan. Karena logika juga, saya juga ibaratnya tidak terlalu memperdalam pertanyaan itu ya kan, karena dikhawatirkan saya nggak jadi. Di situ saya udah firasat, wah Pak Yanto nggak bakalan menjawab kayaknya. Cuman dia tetap menjawab. Ya seperti lo agak ngejawabnya itu nggak sesuai harapan saya lah. Nah, mungkin dialihkan pertanyaan saya, jawabannya dibercandain gitu kan, kayak wah nggak ada apa-apa Mas, aman kok. Tapi mimik mukanya beda gitu kan. Ya di situ makin penasaran saja gitu kan. Saya berdua sama Mas Niko, dan kebetulan teman saya ini orang Madiun, belum pernah tuh yang namanya mendaki ke Gunung Sangga Buana. Kenapa dia pengen, ya penasaran sama kayak saya gitu. Saya pengen banget, kata teman saya gitu, Bang Niko. Ya udah Bang, kita berangkat ya kan. Ya udah kita berangkat. Di situ Bang Niko nyampe situ ya sambil ngopi-ngopi di warung, dan akhirnya ketemu pagi kita berangkat. Kenapa kita berdua jalan pagi? Karena memang satu, kita memikirkan safety kita ya, karena itu gunung belum pernah kita lalui, dan histori dari teman-teman, histori dari keluarga juga itu harus kita saring ya kan, untuk memperlancar nanti di saat kita mendaki. Nah di situ di pagi hari bertepatan di jam 8, setelah kita sarapan, akhirnya kita berangkat mendaki. Berdua mendaki selama 1 jam, melewati area-area kebun kopi di situ. Nah di situ bertemulah salah satu warga, dia sedang bercocok tanam padi ya kayaknya ya, lagi ituin padi kalau nggak salah. Oh iya, dia itu mukanya hitam banget, aneh kata gua. Di situ mukanya hitam banget. Nah kenapa Bang Miko? Bang kita lanjut aja. Tapi saya pengen bertanya loh ke warga itu ya kan. Saya lewati itu ke warga sedang bercocok tanam, tapi warga itu malah malih, badannya tidak menampakkan mukanya. Di pinggir saya ngelihat muka warga itu hitam banget. Jadi di situ udah beda. Nah, kata Bang Miko, udah jalan aja Bang. Udah jangan tanya, orang lagi kerja. Oh ya udah, siap Bang, lanjut ya, lanjut. Naik. Nah ketemu ada warung kecil. Nah warung kecil di situ sore kalau nggak salah bertepatan di jam
15.30. Kita udah jauh tuh jalan. Di situ ada makam, yaitu makam Bapak Raji Sakti. Itu makam keramat yang sering diceritakan oleh teman-teman di kota ya, di rumah gitu, yang pernah mendaki ke Gunung Sangabuana. Nah di situ kita beristirahat sama Bang Miko. Ada warung, itu warung kecil, tapi buka. Nah buka itu makanan udah pada berdebu, terus kopi udah pada berdebu, pokoknya semuanya. Saya pesan nggak ada orang, ya kan? Kata Bang Miko, udah kita buka aja kopi yang kita bawa, kita buka kompor aja, kita buka stand. Soalnya kayaknya orang yang punya warung itu lagi keluar atau kemana gitu. Obrolan saya berdua sama Bang Miko, logika juga, ini warung kecil tapi dia buka, terus makanan berdebu, ada segala piring ya kan. Udah nggak enak lagi tuh, kata saya teh. Suasana udah nggak enak lagi. Udahlah, kita buka sesuai apa yang diperintahkan sama teman saya. Ya, saya buka tas saya menyediakan clean kompor ya, nesting, air, kita ngopi, 1 gelas berdua, kita ngerokok di situ kan, istirahat ya, karena kita kecapean. Nah itu benar-benar kita manage, kayak minum juga, kita nggak makan ya, kita minum kopi, rokok, udah istirahat. Nah saya jalan lagi sama Bang Miko nih, setelah saya beresin semua peralatan saya, jalan lagi. Nah itu benar-benar ketemu kebun kopi, terus di 10 meter ketemu tuh warung besar ya, warung benar-benar. Nah itu benar-benar kelihatan ada orang, itu asli. Nah saya bertanya ke orang warung itu, Pak, di situ ada warung ya? Di mana Kang? Lah tadi di bawah nggak ada. Wah itu udah aneh kayak gitu kan, siang-siang kok ibaratnya kok udah ada hal-hal kayak gitu. Misalkan ini mah dalam hati saya sama teman juga, lah kita ngelewatin warung ya Bang Ujang. Iya. Nah salah satu warga itu nggak percaya, di situ mana ada warung Kang, itu mah trek doang. Nggak ada warung. Ada warung. Tetap nggak percaya, kita ngadu argumen sama warga. Wah di situ udah beda. Satu, sore-sore itu kita udah disuguhin hal-hal yang di luar nalar ya. Satu itu gua catat terus ya Bang, gua catat terus story tentang hal-hal yang kayak gitu lah, gua catat dulu di pikiran gua. Terus ya, gua nanya sama Bang Miko, Bang percaya nggak nih warga pada ngeyel ya, nggak pada percaya gitu kita cerita kalau ada warung di bawah. Tahu nih, gue bingung. Udah kita jalan lagi nggak? Ya jalan lagi Bang, tanggung ya kan. Saya tanyalah di situ, ternyata ada juru kunci di situ. Nah kita sharing di situ juru kunci. Emang kamu ketemu sama warga di bawah yang bercocok tanam? Iya saya ketemu kan, kata juru kunci. Oh ya. Nah yang lebih aneh lagi, juru kunci itu dia ngangguk-ngangguk tapi sambil tertawa. Nah di situ ada apa ini ya, kata saya sama Bang Miko. Bang aneh nggak? Ya aneh lah, tapi kita tetap jalan. Ya jalan dong, ngapain kita kesini nggak jalan, kita selesain lah tugas kita. Oke siap. Ya udah. Nah akhirnya kita mulai nyari pertanyaan lagi ke juru kunci. Intinya saya minta doa restunya untuk melanjutkan perjalanan saya pendakian ke Gunung Sangabuana,
karena kan di garis besar ya kan Gunung Sanggabuana itu kan benar-benar kental dengan mistisnya ya kan. Makanya dari itu kita izin dulu ke Juru Kunci di Sanggabuana, dan kita nggak tahu, udah lupa kayaknya namanya itu Juru Kunci siapa, tapi saya masih ingat raut mukanya. Kata pesan dari Juru Kunci satu, ketika sudah melewati bangunan seperti gubuk di atas, jangan lupa salam dulu. Yang gua ingat tuh ya, salam dulu. Kedua ya kayak ngobrol aja gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisi, saya dari Karawang, mau izin nginep di sini. Kata Juru Kunci seperti itu, mohon dilancarkan, jangan ada apa-apa gitu kan, pokoknya terus permisi lah di situ, kata Juru Kunci. Ya insya Allah, kata Juru Kunci, aman kok, niat kalian baik katanya. Ya iyalah, niat kita baik kok, kita cuma ingin tahu lah puncaknya Gunung Sanggabuana itu seperti apa, indahnya, terus dari alamnya itu kan kita analisa juga kan, apakah ada hewan buas kan di sini kah, apakah di sini treknya curam kah, itu kan intinya pendaki itu emang seperti itu. Pastilah kawan-kawan bisa merasakan apa yang saya rasakan, khususnya para pendaki ya. Nah itu, setelah selesai bertanya dengan Juru Kunci, saya melanjutkan sama Bang Miko ke perjalanan berikutnya. Nah di situ saya ketemu tuh yang namanya tanjakan 2 jam. Itu pas di landai itu udah kita disuguhin tanjakan ya. Mungkin ini yang diomongin para warga, mungkin ini yang diomongin kawan-kawan kita. Saya berdialog sama Bang Miko, iya Bang, kayaknya ini. Ya udah kita buka stopwatch aja, kita pengen tahu ya kan, mulai dari titik ini nyampe kita ketemu landai di atas. Oh ya Bang, siap. Nah saya mulai stopwatch, kita tekan start, kita mulai jalan. Itu gak pernah kita ketemu landai buat istirahat, naik. Nah di tengah-tengah tanjakan 2 jam. Dan kenapa yang lebih aneh lagi, Gunung Sanggabuana itu siang pun gelap. Karena apa? Karena Gunung Sanggabuana benar-benar gunung masih gunung pasif, tapi masih asri ya, belum banyak diinjak sama kawan-kawan atau orang-orang ya kan, masih asri. Dan kalau dikategorikan itu termasuk cagar alam juga ya kan. Nah kita pas di pertengahan tanjakan itu kan gelap banget, gelap karena pepohonan sangat rindang, banyak pohon-pohon besar, dan ketemu pohon beringin yang sangat besar. Wah, nah di situ beda auranya gitu kan, udah mulai kerasa nih. Ada Bang Miko, Bang, kayak ada ngeliatin. Lah biarin, udah jalan terus. Ya. Yang lebih anehnya lagi ya, kenapa di situ gua sama Bang Miko pengen istirahat nggak bisa karena itu masih curam. Lihat pohon beringin, pohon-pohon yang lain itu seolah-olah pada ngelihat kita, seperti ada matanya gitu. Kalau kita nggak menatap dia nggak ada tuh. Tapi kalau kita nunduk, itu udah kayak mata ngelihat kita.
itu kita merasakan, dan kita mendaki itu pun bulu-bulu ini pada bangun gitu kan. Wah, aneh ini benar. Situlah, pokoknya sama Bang Miko saya nggak berpikir kayak itu. Bang, ayo Bang, kita jalan aja. Oke, Ojak, lanjut ya. Oke, lanjut. Ketemulah landai di situ. Alhamdulillah Bang, kita udah ini. Coba lihat jam. Wah, benar 2 jam lebih 5 menit. Tadi kan kita diam dulu tuh, ya kan? Karena pengen banyak yang ngeliat, pohon-pohon lah segala. Iya benar-benar. Oh benar, berarti tanjakan 2 jam tuh yang diomongin warga sama teman-teman kita. Nah, estimasi kayak gitu. Oh iya betul berarti. Nah, disitulah kita ketemu landai, naik sebentar, ternyata apa yang diomongin juru kunci itu, ketemulah kita gubuk yang diomongin juru kunci ya. Nah, di situ sama Bang Miko terus saya melakukan izin. Saya bicara, permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, yang di sini saya dari Kerawang. Saya mau ikut bermalam di sini, ya kan? Sama Bang Miko, ini dari Madiun. Mohon mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai besok, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Udah Bang, kita jalan lagi Bang. Di situ, nah ketemulah salah satu pendaki. Ternyata dia udah duluan di sana. Kita sharing di situ, Bang, di sini jangan bicara yang aneh-aneh. Oh iya, siap. Nah, ketemu sama pendaki, ternyata dia orang Bogor ya. Dia berempat, kita sharing di situ. Dan kenapa di saat kita buka tenda ada ular tuh Bang. Tahu-tahu ular lewat, ular hitam gede banget, kenceng lagi, nggak tahu tuh. Nah di situ gua udah berpikiran aneh gitu, berprasangka aneh lah pokoknya. Aduh, kita selalu dihalangi dengan hal-hal yang aneh ya, kan? Ya udah, kita positif thinking aja kata Bang Miko. Kita terus buka tenda, kita persiapan buat malam kita. Nah, setelah maghrib, tenda sudah berdiri, Bang Miko melaksanakan sholat maghribnya. Saya mempersiapkan buat makan malam kita di situ. Nah, kenapa Bang Miko setelah sholat dia pengen refresh ya, denger musik lah. Nah, denger musik, gak tahu itu terlalu kencang volumenya. Entah kenapa tenda saya kayak ada yang mukul gitu, gitu kan. Bang, apain tenda jadi gini? Ada orang kali? Nah, saya lihat ya, cross check ke belakang, di sekeliling tenda gak ada siapa-siapa. Wah, ada apa nih? Angin mungkin. Saya berpikiran positif di situ. Masuk lagi. Udah masuk lagi sama Bang Miko. Bang, udah jadi nih mie. Makan. Bang Miko tetap dia makan mie sambil dengerin musik pakai HP ya. Langsung gak lama kayak ada yang berteriak sambil bilang berisik gitu. Apa kedengar suara belakangnya berisik gitu, kayak berisik gitu. Suaranya serak tapi itu jelas loh. Siapa? Gua cross check lagi keluar sama Bang Miko. Siapa ya? Padahal kawan-kawan pendaki lain itu jauh tendanya sama kita. Kalau pendaki lain memang di sana sudah pada tidur setelah jam 8.
Entah kenapa, yang lebih anehnya lagi, kok mereka jam segini udah pada tidur ya? Biarin bang, mungkin pada lelah mungkin, gitu kan. Nah, hanya tenda kita saja yang masih beraktivitas ya. Di luar tenda, di dalam tenda, tetap melek lah ibaratnya. Dari situ bikin api unggun, udah bikin api unggun kecil-kecilan ya kan, karena kita kedinginan. Entah kenapa api unggun mati di situ. Bang, nggak ada angin, nggak apa mati ya? Nggak tahu bang, itu ya kali basah bawahnya. Enggak, ini kering kok. Lagian ini kayu-kayu kering gua ngambil. Ini nyalain lagi, sama sih. Udah nyalain lagi bang, dingin banget di luar. Udah bang Miko keluar, bareng gua bantuin buat nyalain api unggun lagi. Udah nyala, itu api unggun mati lagi. Nah itu baru bang Miko percaya. Lah ini siapa yang niup, siapa yang matiin ya? Nggak ada air, mati sendiri. Ini aneh loh. Udah biarin bang, udah jangan sompral. Udah kita ngobrol. Gimana akhirnya penasaran kita udah terbayarkan ya kan? Ya seperti inilah keadaannya. Gak lama ada suara cewek ketawa atau sendiri. Kalau suara cewek ketawa itu siapa? Nah itu sangat jelas banget tuh, sampai merinding gua nyeritain ini ya kan? Itu jelas banget. Dan gua pernah dengar ya, kalau suara cewek keras itu berarti dekat ya kan. Nah kalau suara cewek itu dalam kutip kuntilanak ya, itu kecil berarti itu jauh kan. Nah gitu. Nah itulah yang gua tahu ya, itu jelas banget, berarti itu deket banget. Nah entah kenapa kita kan ngedirin tenda itu kan di bawah pohon gede ya kan. Entah kenapa gua pengen lihat ke atas, kata Bang Miko nggak boleh lihat ke atas tuh, bahaya kenapa? Ternyata Bang Miko udah lihat, gitu kan. Jangan lihat ke atas lu nggak bisa tidur lu. Ternyata emang Bang Miko mentalnya ketika melihat hal-hal seperti itu emang udah biasa. Dan nggak tahu kenapa biasanya kalau setan itu dilihat sama manusia itu hilang ya kan. Tapi ini mah nggak hilang. Gitu kan, makanya lo mau nyoba lihat aja ke atas. Gua lihat ke atas, waduh benar itu ada, ternyata lagi duduk ya kan. Itu jelas banget, sampai sekarang pun gua ingat. Dan nggak entah kenapa ya, nantilah entah kenapa pagi-pagi gua langsung periang gitu kan. Satu itu. Nah ini masih menceritakan suasana malam di Gunung Sanggabuana. Ketika jam 9 Bang Miko mulai terlelap, gua susah banget tuh namanya tidur karena udah melihat itu. Nah di situ gua tiduran ya, susah banget. Dan di pinggir-pinggir tenda gua kayak ada orang yang lewat, bayangan. Beda bayangan orang sama bayangan yang ngelayang, itu beda banget. Nah pas gua senterin langsung nggak ada tuh bayangan. Itu ya salah satunya. Nah nggak lama kemudian di pas jendela tenda gua itu ada kain segitiga kayak ujung pocong gitu. Waduh ini udah aneh-aneh banget kata gua. Gangguannya gua bangunin Bang Miko, bang bangun bang. Ada apa bang? Baunya? Lihat bang, itu mulai nampak kata gua. Apa? Lihat di jendela sambil bisikin. Jendela. Astagfirullahaladzim, iya benar. Tapi itu nggak hilang loh. Kita senterin, nggak hilang itu. Malah menampakkan diri gitu kan. Ada ujung pocong lagi tuh.
Tapi itu nggak ngeliatin mukanya ya, gua ngeri kalau ngeliatin mukanya. Nah, bergegaslah gua sama Bang Miko. Ayo Bang, kita ke cross check ke belakang. Cross check, nggak ada sama sekali orang yang beraktivitas di situ. Nah, disitulah benar-benar kawan-kawan kita berpositif ya, ibaratnya kita punya agama ya, kita berdoa sebisa kita ya, cuman Al-Fatihah ya, mungkin sama ayat kursi ya, sama Bang Miko ya di dalam ya, terus berjuang dengan keseraman di malam itu, terus percaya dan terus yakin bahwa kita tuh nggak punya niat tidak baik ya di situ. Nah, nggak lama yang lebih anehnya lagi, ada suara telapak kaki ya yang sedang melangkah, yang jalan. Gua buka tenda sama Bang Miko, oh ternyata ada warga di situ. Kang, oh Pak, gitu. Itu orang asli ya kan. Gua tanya, bermalam Bang, nginep, bahasa Sundanya ngendong Kang. Nah iya ngendong Pak. Mau bawa kemana? Balik ke warung. Mau bawa gimana sih? Tadi Lebak. Nah, oh. Nah, gua berpikir ya, lah kesini kan jauh. Itu kan, kok Lebak mah bawah banget dong, kata gua teh. Bang Miko, tahu coba. Kan kalau mau ke warung di bawah tuh, lewat sini deket. Ya gua ngikutin ya, kebetulan emang pengen beli tolak angin, kata gua teh. Kalau benar itu warung, penasaran sama Bang Miko, tinggalin tenda ya kan. Saking beraninya kita, benar itu ada warung. Yang lebih anehnya lagi, itu warung terang banget, tapi nggak kelihatan dari landai kita camping itu. Disitulah kita, banyak sekali orang ya kan di situ. Ini kok Sangga Buana kayak pemukiman di sebelah sini ya, kata gue. Lebih aneh lagi, datang ke situ warung, kita beli, ya orang banyak yang beraktivitas lah di situ. Itu bertepatan di jam 10:30 kalau nggak salah, sama Bang Miko. Datang situ, Bang, lah ngopi enak nih kayak gue. Nah kan di tenda ada Bang, kita bawa kopi. Udah yang sini aja kita beli, buat keluarga juga ekonominya. Oh ya udah, oke, ngopi lah di situ, set. Ngopi, habis, set. Ya kan, udah mulai ngantuk, kita balik lagi ke tenda. Udah beli tolak angin, ya, set, ke sana. Nah pagi, udah tidur, gua pagi nih, ketemu pagi, beres-beres tenda, kita pulang ya kan. Kita tetap permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah diberikan kelancaran di camping malamnya. Nah, terus kita pulang terus, nah lewati tanjakan 2 jam lagi, turun, terus ketemu warga di area parkiran. Saya menceritakan di situ, alhamdulillah udah nyampe ya, kita dengan selamat nyampe di situ. Kita bercerita ke warga, ke Pak Yanto lagi, Pak, emang di atas ada warung? Warung mana? Gak ada. Lah malam gua ngopi Pak, warung banyak warga. Mana ada, nggak boleh ada warung di atas. Set, ini udah aneh lagi cerita tuh. Sumpah Pak, Bang Miko saksinya. Apaan? Nggak ada. Itu nggak boleh, dilarang itu di atas itu ada warung. Kan di sono tuh makam keramat ada kan, makam Raji Sakti ada. Tuh udah aneh lagi Bang gua. Lah malam kita minum apa? Lah kita beli tolak angin ada. Itu yang lebih aneh lagi. Itu yang menjadikan pertanyaan besar bagi kita berdua. Pengalaman kita berdua nyampe sekarang pun itu jadi cerita yang benar-benar berkesan lah ibaratnya, walaupun menyeramkan ya. Kita disuguhi berbagai macam hal-hal mistis ya kan, termasuk suara-suara horor, suara-suara yang nggak enak didengar ya. Kita tuh di sana
harapannya itu kita ingin merasakan nuansa alam ya, dan salah satunya Bang Miko kesalahannya yaitu mendengarkan musik di alam. Itu sangat fatal sekali dan mengundang makhluk-makhluk sakral itu marah ya kan. Mungkin kesimpulannya ke situ. Jadi saya pernah bilang, "Yo Bang, emang nggak kenyang gitu dengar musik di kota ya kan." Dan akhirnya mulai mengerti, Bang Miko memberhentikan musik itu dan disuguhi dengan warung yang lebih ekstrim lagi, di luar nalar juga, orang-orangnya berwujud asli tapi itu hanya cerita. Ternyata emang nggak ada. Warga itu bilang tidak diperbolehkan adanya warung di atas. Begitu cerita dari saya, cerita horor saya, pengalaman saya di Gunung Sanggabuana di tahun 2018. Oke, terima kasih Kang Ujang. Sangat ngeri sekali tadi pengalaman yang dikisahkan oleh Kang Ujang ya, sobat semuanya. Nah, tadi kan pada saat pendakian itu ada seseorang yang sedang bercocok tanam. Nah, itu wujudnya seperti orang biasa. Orang biasa. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, sudah tua berarti. Sudah tua, cuman mukanya hitam banget. Hitam banget dari pinggir, dan di saat ditanya dia nggak berbalik. Itu yang benar. Dan tadi juga ketemu dengan warung yang padahal sebetulnya di warung tersebut tidak ada ya, setelah ketemu warung yang di atas tadi. Nah, kemudian pada saat kondisi malam hari ada ular lewat ya. Itu ularnya gede atau kecil, Kang Ujang? Ular hitam gede. Lewat, itu cuman hanya lewat saja berarti. Lewat saja. Dan juga tadi gangguan-gangguan ya, ada pocong, ada kuntilanak juga, itu emang jelas ya, menampakkan jelas. Ya, menampakkan diri jelas banget. Nah, tadi yang terakhir yang mungkin sangat di luar logika ya, ada warung yang memang di situ banyak keramaian. Nah, itu sosok kondisi warungnya itu seperti sekarang dan orang-orangnya sama seperti sekarang atau orang zaman dulu, Kang Ujang? Kalau orang-orangnya, ada yang orang-orang zaman dulu, bukan zaman dulu sih, lebih ke petani gitu. Baju-bajunya ya, kayak petani. Ya. Oke, terima kasih Kang Ujang atas waktunya telah hadir bersama kami tim Fakta di Balik Misteri. Mudah-mudahan Kang Ujang dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Baik, sobat semuanya, kita cukupkan kisah dari Kang Ujang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Ujang, apa yang dikisahkan Kang Ujang bisa kita petik pelajaran. Baik, sampai jumpa lagi dengan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.